sakit, kalau dia mati kan itu urusan dia. Kalau kita kan yang penting cari untung. Selamat malam. Obat-obatan kimia masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengobati berbagai macam penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Dan seperti pada makanan, obat-obatan kimia juga memiliki tanggal kedaluarsa yang biasanya tercantum pada kemasan obat-obatan. Nah, namun sayangnya kami menemukan adanya oknum curang yang mengumpulkan obat-obatan kedaluarsa dan juga obat-obatan bekas untuk dijual kembali. Seperti apa praktik kecurangan mereka? Kami akan mengupasnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Obat merupakan bahan atau paduan bahan-bahan yang biasanya dikonsumsi untuk menyembuhkan suatu penyakit. Namun apa jadinya jika ternyata obat yang dikonsumsi justru telah kadaluarsa atau sudah melewati batas berlakunya obat tersebut boleh dikonsumsi? Obat yang seharusnya berfungsi menyembuhkan ini tentu justru bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Pada Maret 2016 lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan adanya apotek yang menyimpan obat kadaluarsa. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 370.000 butir obat kadaluarsa tersimpan dan siap dijual kembali kepada masyarakat. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa di lapangan masih ada orang pelaku usaha yang berbuat curang, yang tidak memperhatikan kesehatan masyarakat. Adanya temuan ini jelas meresahkan masyarakat. Apalagi Badan POM mengungkap kasus serupa tak hanya dijumpai di satu tempat saja. Ratusan ribu obat kadaluarsa ini jelas tidak terjamin kualitas dan manfaatnya. Berdasar temuan Badan POM ini, tim investigasi pun mencoba menelusuri praktik peredaran obat kadaluarsa di lapangan. Tim mendatangi sejumlah wilayah untuk menemukan para pelaku yang bermain curang dan sengaja menyimpan obat-obatan tak layak konsumsi ini. Berdasar riset dan informasi dari sejumlah pihak, kami pun akhirnya bertemu dengan seorang pelaku, sebut saja namanya Bandan. Dengan sejumlah kesepakatan, akhirnya pelaku pun bersedia menunjukkan praktik kecurangan yang selama ini ia lakukan. Kami pun mengikuti pelaku menuju tempat-tempat di mana ia biasa mendapatkan obat-obatan bekas dan kadaluarsa. Ada, Mang. Ya nggak apa-apa, coba lihat. Dia ya, dia. Enggak ini, jelek-jelek. Hah? Nih 2014 semua tuh. Mati ya? Nih. 3.000 aja ya. Hah? Ya Pak ya. Pencarian Bandan belum berakhir. Bandan pun kembali mencari obat-obat bekas dari warga lainnya. Wih, oh ini nyari obat-obat bekas ada bekas. Punya ada? Coba lihat deh. Bentar. Berapa duit nih? Ya tawar aja Pak, berapa Pak? Obat-obatan bekas dan kadaluarsa dalam jumlah besar biasa Bandan peroleh dari oknum karyawan distributor obat. Waduh, baru kelihatan nih. Iya Pak, mana aja Pak? Biasa Pak, ada yang ngumpulin baru ini Pak. Ini baru ada barang nih. Iya. Berapa? 3 bulan nih. Kadaluarsa Pak. Itu Pak, dilihat-lihat dulu ya. Coba kita buka dulu, kita lihat-lihat dulu ya. Iya, boleh Pak, silakan Pak. Dari tahun 2015 nih. Jauh-jauh matinya nih. Ini gimana caranya nih, mau hitung aja apa mau borong?
Lagi hitung aja, Pak. Hitung aja ya. 2013. Dari oknum distributor obat inilah, Bandan biasa mendapatkan ratusan hingga ribuan obat-obat yang telah kadaluarsa. Oknum distributor obat ini sengaja menyimpan obat kadaluarsa yang seharusnya telah ditarik dari apotek untuk dijual kembali kepada Bandan. Biasanya dari supplier, dia makanya antara banyaknya kan antara Januari sampai Desember sampai Januari. Nah itu buat tarikan. Nah buat tarikan itu dikumpulin, harusnya kan dimusnahkan. Nah harusnya dimusnahkan, sama OB ini dibawa dijual. Itu harusnya emang nggak boleh, mesti dihancurin. Cuman OB-nya dibawa dijual lagi gitu. Udah gitu juga ada yang nampung. Jadi pas kebenaran ya dapat duit, ya udah dijual. Berbagai macam jenis obat kadaluarsa bisa dengan mudah Bandan dapatkan dari oknum distributor obat ini. Ya semua diterima, semuanya kita ambil, terkecuali macam-macam obat-obat suntik, terus obat-obat jenis tetrasiklin, eri, kloro itu kita nggak ambil. Kayaknya resikonya lebih gede itu. Bandan biasa membeli obat-obatan dari sejumlah tempat ini dengan harga bervariasi tergantung kondisi masing-masing obat yang didapatkan. Ya itu kan ada yang hitungan per lembar, ada yang hitungan putus. Nah kalau per lembar kita beli agak mahalan, kalau yang putus juga agak murahan. Nah kalau mau yang lebih murah lagi kan obat-obat mati tahun. Demi meraup keuntungan, Bandan tetap menjalankan aksinya yang tentu sangat membahayakan kesehatan. Bandan seakan menutup mata dan mengabaikan resiko mengkonsumsi obat bekas dan kadaluarsa. Penelusuran tim investigasi terhadap obat-obatan kadaluarsa ini belum usai. Kemana sajakah para pelaku menjual obat-obatan yang sudah tidak layak konsumsi ini? Tetaplah bersama kami di Modus karena kami akan segera kembali.